Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan hasil diskusi review jurnal kami mengenai subkutan rute drug development. Next. Kelompok 8B beranggotakan ada Elvira, ada Giska, ada Talita, Selvia, dan juga Febrina. Next. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan, yaitu tentang hyaluronate Hot Molecular Envelope Teknologi Nanopartikel Enhanced Drug Absorption via the Subcutaneous Route dengan klasifikasi berupa Q1. Next. Boleh di next. Pemberian obat melalui rute subkutan diketahui mempunyai keamanan dan efektivitas yang sama dengan intravena bagi pemberian bortemozib atau desmopressin. Akan tetapi, volume yang dapat diberikan secara subkutan itu lebih terbatas, yaitu di bawah 2 mili karena adanya resistensi mekanik di dalam jaringan. Next. Ruang dari subkutan itu terdiri atas jaringan adiposa, jaringan ikat yang mengandung matriks ekstraseluler atau ECM, yang juga terdiri atas kolagen, hyaluronic acid, dan glikosamiноglikan seperti chondroitin 4 sulfan dan chondroitin 6 sulfan. Hyaluronidase untuk rute subkutan itu telah lama digunakan sebagai agen penyebar untuk memungkinkan pemberian volume lebih 2 mili. Hal ini karena HYD itu dapat melonggarkan dari jaringan ikat oleh pembelahan enzimatik komponen biopolimer matriks ekstraseluler. Next. Kemudian untuk metodologi dari penelitiannya, untuk persiapan formulasi CUD 101 itu seperti di tabel itu dia ada dua formulasi. Formulasi pertama itu dilarutkan dalam larutan polyfilpyrrolidion dalam NaOH dengan memanaskan dalam penanas air yang bergoyang pada suhu 70 derajat selama 5 menit. Kemudian dia didispersikan dalam asam klorida dengan sonikasi dan untuk dispersi MET1 ini ditambahkan dengan larutan alkali hangat berwarna kuning jernih dari CUDC 101 dan disuspensikan koloid sehingga dihasilkan di vortex selama 10 detik. pH formulasi itu yang disesuaikan dengan pH 6,8 dan penambahan tetes demi tetes larutan natrium hidroksida. Untuk formulasi 2 seperti pada slide yaitu dengan CUDC 101 dilarutkan NaOH yang dipanaskan selama 70 derajat selama 5 menit dan nanti baru disiapkan dicitrakan dengan mikroskop elektron transmisi. Untuk formulasi 3 CUDC 101 itu dilarutkan dengan NaOH dengan pemanasan pada suhu 70 derajat dan didispersikan dengan cara dikocok, terus ditambahkan MET2 dengan pH formulasi 6,8 menggunakan NaOH jika perlu. Untuk concentrated formulation F1 sampai F3 itu dia yang mengandung konsentrasi lebih tinggi untuk pemberian in vivo dicapai dengan rekonstitusi bahan beku kering dalam volume yang dikurangi dan nanti pada akhirnya dikocok atau dengan menggunakan penanggas sonikasi tertera pada slide. Berikut merupakan tabel 1 formulasi MET-CUDC 101, kemudian untuk hyaluronidase coated formulation F3HYD seperti di slide. Dengan akhirnya lapisan permukaan dikonfirmasi menggunakan mikroskop elektrotransmisi pengukuran potensial dan hamburan cahaya dinamis. Kemudian untuk studi hamburan cahaya dinamis itu dia dengan menguji tingkat lapisan hyaluronidase pada F3HYD. Formulasi F3HYD disiapkan dari analisis, kemudian nanti seperti pada slide dengan akhir formulasi dibeku dan dikeringkan selama 24 jam, kemudian dilapisi dengan larutan bovin hyaluronidase dan dengan berbagai konsentrasi yang tertera.
Untuk karakterisasi dari CUDC 101 formulasi itu dia menggunakan HPLC dengan instrumen seri Agilent 1200 dengan deteksi UV dan dikromatografi dengan 2 kolom onisik monolitik dengan C18 masing-masing itu 100 mm dikali 40,6 mm yang dihubungkan secara seri mengandung kolom polimer onyx. Kemudian di akhir itu dia kandungan obatnya itu dikuantifikasi menggunakan kurva standar yang baru disiapkan seperti metode yang ada di slide. Dan ini merupakan tabel 2 dengan metode gradien untuk analisis HPLC CUDC 101. Untuk kurva standar CUDC 101 itu disiapkan dengan larutannya dalam dimetil sulfosida disiapkan diikuti dengan pengenceran dalam asetonitril untuk menghasilkan larutan stok CUDC 101 encer. Kemudian untuk larutan standar itu dia dibuat dengan berbagai seri konsentrasi yang tertera pada slide dan kemudian diencerkan sehingga menjadi 1 mili dalam asetonitril dan dibuat parameter kurva standar dari validasi berjalan pada hari yang berbeda dan dirangkum pada tabel 3 berikut ini sesuai yang ada di slide. Nah, untuk tem ini dilakukan dengan Philips dan setetes dikeringkan pada tisu tembaga dan diwarnai dengan setetes uranil asetat pewarnaan negatif dan nanti di akhir itu nanopartikelnya diukur menggunakan hamburan cahaya dinamis formulasi MET kental diencerkan 10 kali dalam NaCl sebelum pengukuran menggunakan Malvern Zeta Caesar. Selanjutnya elektrofosforesis gel formulasi F3HYD. Yang pertama itu gel dikeluarkan dari kantong dan dibilas dengan air diionisasi sebelum dirakit ke dalam sistem elektroforesis gel Excel Surulux. Kemudian diisi dengan buffer, lalu dikembangkan kita menggunakan 20 ml pewarna protein stambiu semalaman. Kemudian studi stabilitas dan refraktusi stabilitas koloid nanopartikel diukur segar atau setelah mendiskusikan formulasi pupuk kering dalam air dan membiarkannya tidak terganggu pada suhu kamar. Yes. Kemudian pada formulasi F3-CUDC 110 dihasilkan buku kering. Formulasi buku kering tersebut disimpan pada suhu kamar lalu sampel ditarik pada titik waktu yang telah ditentukan dan dilarutkan dalam air dan fraksi koloid dianalisis. Next. Kemudian formulasi MET kental diencerkan 10 kali dalam NaCl sebelum pengukuran menggunakan Malvern Zeta Caesar. Kemudian formulasi yang diencerkan tersebut didispersikan ke dalam kurva terdispersi volume rendah dan grafik distribusi ukuran dicetak. Lalu pola difraksi sinar X formulasi tersebut buku kering dan bahan referensi yang relevan diperoleh dengan menggunakan X 600. Formulasi bubuk diisikan ke wadah sampel amonium berongga dan pola fraksi sinar X direkam. Kemudian studi farmakokinetiknya tikus pistar jantan diaklimatasi setidaknya 5 hari sebelum percobaan. Kemudian dipertahankan pada suhu sekitar 22 derajat Celcius dan siklus siang malam yang sama. Kemudian hasilnya sampel darah edita yang dikumpulkan dari vena ekor dan plasma dikumpulkan dengan sentrifugasi dan disimpan pada suhu 80 derajat Celcius dan segera dianalisis. Tempat injeksi sukukan diperiksa untuk verifikasi obat di tempat tersebut dan memeriksa tempat tersebut secara visual dan memeriksa residu dengan mikroskop. Next. Tikus telanjang tersebut betina itu disterilkan di tempatnya dengan autoclave sebelum digunakan. Semua prosedur hewan yang dilakukan dengan kondisi steril di lemari biosafety untuk injeksi atau tudung aliran laminar untuk peternakan dan prosedur invasi. Hasil akhirnya formulasi yang diberikan secara sukukan di sekitar tubuh hewan setiap hari lalu diukur tumor dan berat badan tikus dipantau setiap hari. Next.
Setelah itu hewan dimusnahkan, tumor yang dipotong dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada suhu min 80 derajat Celcius. Untuk analisis lebih lanjut, tumor beku digiling menjadi bubuk halus 200 mg dan disuspensikan dalam buffer ekstraksi protein jaringan dengan cocktail inhibitor protease dan EDTA 0,5. Kemudian supernatan itu dipindahkan ke file bersih dan kandungan protein sampel diperkirakan menggunakan uji asam bisphenolic atau BCA, lalu standar protein dimasukkan ke dalam gel dengan mengikuti metode serupa yang digunakan untuk persiapan sampel uji. Metode terakhirnya kemudian setelah pencucian menyeluruh dalam PBS yang mengandung 1% tuin 20 bercek diinkubasi selama 1,5 jam dan pengecaran 1-600 antibodi kedua dalam buffer pencuci HRP dan IG untuk anti ACH3 dan HPRC conjugate got in mouse IG untuk anti aktin bercak dikembangkan oleh Sutter-Sinal menggunakan metode yang dijelaskan. Next. Selanjutnya hasil dan diskusi. Next. Seperti gambar yang tertera di samping, karakterisasi formulasi MCUDC 101 segar dan beku kering, yang mana gambar A itu merupakan formulasi F1 sampai F3, lalu gambar yang B itu merupakan stabilitas fluid formulasi segar F1 sampai F3. Pada panel yang kiri atau grafik yang kiri, terus yang panel kanan itu merupakan formulasi F3 setelah pengeringan beku, penyimpanan hingga 90 hari, dan rekonstitusi. Lalu gambar yang C itu analisis difraksi sinar X dari sampel formulasi F3 yang disimpan beku kering dengan panah yang menunjukkan puncak NaCl. Next. Lalu yang gambar yang di samping ini merupakan grafik distribusi ukuran dari berbagai formulasi F3HYD yang dimuat dengan CUDC 101, yang mana gambar yang sebelah kiri merupakan grafik distribusi ukuran volume, sedangkan gambar yang sebelah kanan yaitu grafik distribusi ukuran angka. Lalu gambar grafik yang B itu merupakan gel protein asli yang membandingkan hyaluronidase bebas dan F3HYD. Next. Selanjutnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa permasalahan dari obat dari CUDC sendiri itu dia membutuhkan dosis parenteral manusia itu, dan dia juga memiliki kelelatan di air yang rendah. Nah, itu si CUDC 101 itu merupakan obat hidrofobik yang diberikan secara subkutan dengan dosis tinggi yang sangat menantang. Nah, sehingga perlu dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Dengan cara dilakukan enkapsulasi dalam nanopartikel MET polimer. Nah, di sini dilakukan dengan menggunakan CUDC 101 dalam formulasi nano-enable yang dapat terdispersi dengan air. Nah, ini bisa dilihat pada tabel formulasi di atas. Dengan adanya formulasi ini, diharapkan nantinya dengan pemberian 500 mg CUDC 101 ini sebagai injeksi subkutan, itu dapat diterima secara klinis dengan disuntikan 3 kali seminggu, sehingga secara efektif dapat menggantikan infus 1 jam yang diberikan 3 kali seminggu dalam studi klinis. Bisa di next. Dan berikut adalah data hasil enkapsulasi dalam nanopartikel MET dan hubungannya dengan farmakokinetik. Nah, dalam tabel ini bisa dilihat bahwa sudah terbukti bahwa enkapsulasi dalam nanopartikel MET itu dia bisa memfasilitasi penyerapan obat jalur subkutan. Nah, bisa dilihat bahwa perbandingan farmakokinetik antara F3HYD dengan CUDC 101 itu yang diberikan secara intravena dengan dosis 5 mg per kilogram menunjukkan bahwa AUC yang jauh lebih tinggi dapat dicapai. Selanjutnya adalah
Meskipun menggunakan dosis yang lebih tinggi, lapisan hyaluronidase meningkatkan paparan plasma dan kemungkinan hyaluronidase ini memungkinkan formulasi untuk menyebar di dalam ruang subkutan karena hyaluronidase ini menghidrolisis sejumlah biopolimer seperti asam hyaluronat dan juga kondroitin di dalam matriks ekstraseluler. Nah, hasilnya aktivitas hyaluronidase ini akan menghasilkan formulasi yang menempati area permukaan yang lebih tinggi di dalam rongga subkutan dan paparan plasmanya juga lebih tinggi. Bisa di next. Dan berikut adalah grafik perbandingan farmakokinetik antara COD101 yang diberikan secara intravena dengan dosis 5 mg per kilogram dengan F3-HYD COD1 secara subkutan dengan dosis 50 mg per kilogram. Nah, dari hasil tersebut, setelah diuji cobakan pada tikus, itu formulasinya itu dapat memperpanjang perkiraan rata kelangsungan hidup pada model tikus xenograph A431 sebanyak 3 kali lipat jika dibandingkan dengan tikus kontrol yang telah terobati, sehingga menghasilkan dari data tersebut menunjukkan bahwa formulasi HYD-MET CUDC101 ini lebih efektif daripada formulasi yang sebenarnya. Contohnya adalah si cyclodextrin yang digunakan dalam studi praklinis yang pernah diteliti sebelumnya. Next. Selanjutnya dari review jurnal ini kesimpulan dari review jurnal ini adalah next. Pada bagian formulasi, solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan obat hidrofobik dengan dosis tinggi, nanti hasilnya itu akan berupa volume airnya itu akan menjadi lebih besar dengan cara melalui rute dari subkutan. Kemudian, dengan menggunakan rute subkutan, enkapsulasi dari obat itu secara langsung itu akan bisa mengontrol dari paparan plasma obat beserta aktivitas tumorisidal dengan hyaluronidase dari subkutan. Next. Berikut adalah tabel dari pembagian tugas, boleh di next. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.